Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Viva dan rekan saya Dian Pramasari. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai tugas akhir mata kuliah Mekanika Fluida. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Insinyur Suhendrik Anwar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran melalui pipa. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada yang pertama angka Reynolds, yang kedua kehilangan energi primer atau gesekan, yang ketiga persamaan tahanan gesek, yang keempat ada rumus empiris, yang kelima ada pengaliran dalam pipa tidak lingkaran, dan yang terakhir ada kehilangan energi sekunder. Pendahuluan. Pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran yang penuh. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Selanjutnya, kehilangan energi. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair atau gas, sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminer atau turbulen. Aliran zat cair real yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Pertama ada angka Reynolds. Angka Reynolds mempunyai bentuk RE sama dengan V kali D per V. Dengan V kecepatan aliran, D diameter pipa, dan V kecil sebagai kekentalan mekanik. Selanjutnya, besarnya angka Reynolds dapat menunjukkan jenis-jenis aliran. Apabila angka Reynolds-nya kecil dari 2000, maka alirannya laminer. Apabila angka Reynolds-nya di antara 2000 sampai 4000, alirannya transisi. Dan apabila angka Reynolds-nya besar dari 4000, disebut aliran turbulen. Selanjutnya, aliran laminer. Ciri-ciri aliran laminer yaitu Reynolds-nya kecil dari 2000, low velocity atau kecepatan rendah, dye does not mix with water atau pewarnanya tidak bercampur dengan air, partikel fluida bergerak dalam garis lurus, analisis matematik sederhana dimungkinkan, dan jarang dipraktikkan dalam sistem air. Selanjutnya ada aliran transisi. Aliran transisi yaitu nilai Reynolds-nya di antara 2000 sampai 4000. Dengan kecepatan sedang atau medium velocity, dan gelombang aliran pewarna dalam air bercampur sedikit. Selanjutnya aliran turbulen. Ciri-cirinya yaitu angka Reynolds-nya besar dari 4000, high velocity atau kecepatan tinggi, pewarna tercampur dengan cepat dan sempurna, jalur partikel sama sekali tidak beraturan, gerak rata-rata searah arus, selanjutnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, selanjutnya perubahan atau fluktuasi sangat sulit dideteksi karena harus menggunakan laser. Selanjutnya analisis matematis sangat sulit, jadi ukuran eksperimental digunakan. Jenis aliran yang paling umum digunakan dalam perairan. Selanjutnya, konsep kehilangan energi primer. Seperti pada gambar, dengan H tinggi energi, Z elevasi atau tinggi tempat, P per gamma sama dengan tinggi tekanan, V kuadrat per 2G yaitu tinggi kecepatan. Seperti ini persamaannya. Kehilangan energi primer atau HF dapat dicari dengan K dikali V kuadrat per 2G, dan kehilangan energi primer K kecil bisa juga dicari dengan F kali R per D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang koefisien gesek pada aliran laminer. Pada aliran laminer, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan Poiseuille
sebagai berikut. Dengan rumus HF sama dengan 32 kali V kecil kali V besar dikali L per G kali D kuadrat. Dengan V kecil sama dengan kekendalan kinematik, V besar kecepatan aliran, L panjang pipa, G percepatan gravitasi, dan D diameter pipa. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan Darcy-Weisbach. HF sama dengan F kali L per D dikali V kuadrat per 2G, dengan F sama dengan 64 per RE. Koefisien gesek. Koefisien gesek pada pipa halus F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Ini untuk aliran turbulen dengan RE kecil dari 10 pangkat 5 dan RE besar dari 4000. Dalam praktek pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus tetapi mempunyai kekasaran dinding. Tahanan pada pipa kasar lebih besar daripada pipa halus. Koefisien gesek pada pipa kasar. Untuk pipa kasar, nilai F tidak hanya tergantung pada angka Reynolds, tetapi juga pada sifat dinding pipa, yaitu kekasaran K per D, atau F RE K per D untuk aliran laminer, turbulen, dan transisi. Pada tahun 1944, Moody mengemukakan suatu grafik yang memberi gambaran F tergantung angka Reynolds atau RE dan kekasaran relatif K per D. Grafik tersebut dikenal sebagai grafik Moody. Ini merupakan gambar dari grafik Moody tersebut. Mencari nilai K, yaitu nilai kekasaran pipa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk berbagai jenis pipa dan juga nilai K-nya dalam satuan milimeter. Rumus empiris untuk kecepatan aliran dalam pipa. Kecepatan V dan debit aliran Q merupakan faktor yang penting dalam studi hidrolika dalam hitungan praktis. Rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas Q sama dengan A kali V, dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Demikian pula jika kecepatan dan debit aliran diketahui, maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk melewatkan debit tersebut. Pertama, rumus Manning. Dengan V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali I pangkat 1 per 2. Dengan V sama dengan kecepatan rata, R jari-jari hidrolis, yaitu R sama dengan D per 4 untuk pipa lingkaran, N koefisien kekasaran Manning, nilainya berbeda-beda untuk tiap bahan, dan L sama dengan kemiringan pipa atau garis tenaga. I sama didapat dengan rumus HF per L. Selanjutnya rumus CZ dengan rumus P sama dengan C akar dari R per I. P sama dengan kecepatan rata, C sama dengan koefisien CZ tergantung pada kekasaran dinding, R jari-jari hidrolis, dan I kemiringan pipa atau garis tenaga. Ini merupakan tabel dari koefisien Manning dengan berbagai jenis tipe pipa dengan nilai minimal dan maksimalnya. Selanjutnya, pengaliran pada pipa tidak lingkaran. Kehilangan energi, HF sama dengan F per 4 kali L per R dikali V kuadrat per 2G. Dengan angka Reynolds sama dengan P dikali R dikali V besar dikali V kecil.
Koefisien kehilangan energi atau F dapat dicari menggunakan diagram Moody, yaitu K per D diganti dengan K per 4R. Selanjutnya, kehilangan tenaga sekunder dalam pipa. Pembesaran penampang. Dengan rumus K sama dengan 1 kali A1 per A2 dikuadratkan dengan HE sama dengan K kali V kuadrat per 2G. Dan ini merupakan gambarnya. Selanjutnya, pembesaran penampang dengan rumus HE K aksen dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per 2G. Berikut gambar dari pembesaran penampang dan tabel nilai alfa dan K aksennya. Selanjutnya, pengecilan penampang dengan rumus HE sama dengan K kali V2 kuadrat per 2G. Berikut juga gambarnya dengan nilai K 0,5, K sama dengan 1, dan K 0,05. Pengecilan penampang. Rumusnya yaitu HE sama dengan K aksen kali V2 kuadrat per 2G dengan gambarnya sebagai berikut, yaitu koefisien KC aksen sebagai fungsi alfa. Selanjutnya, belokan pipa dengan rumus HB sama dengan KB kali V2 kuadrat per 2G. Berikut gambar dan tabel nilai alfa dan nilai KB, juga nilai R per D dan nilai KB-nya. Itulah presentasi kami mengenai materi aliran melalui pipa. Jika ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.